Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali. Saya Prof. RK kembali akan menyampaikan bahasan metodologi ilmu komunikasi. Dan saat ini topiknya adalah menulis judul. Saudara-saudara, menulis judul itu bagaikan analogi bahwa judul merupakan etalase dari skripsi, tesis maupun disertasi. Ya, bagaikan etalase toko yang memudahkan konsumen ya, tanpa harus masuk ke dalam toko, konsumen tadi bisa mengenali apa sebenarnya yang dijual di toko itu. Artinya, ketika orang membaca judul, maka sekali membaca, orang itu bisa mendapatkan informasi yang penting dari penelitian, skripsi, tesis maupun disertasi. Karena itulah maka judul harus setidaknya mencerminkan 3 hal. Yang pertama, ketika orang membaca judul, maka orang itu tahu ini penelitian ya, pakai metode apa. Jadi metodenya apa? Itu sudah tertulis secara eksplisit di dalam judul. Kemudian yang kedua, orang bisa tahu objek yang diteliti ya. Untuk positivistik objek yang diteliti ya, sementara untuk konstruktivistik orang bisa tahu subjek risetnya. Dan yang ketiga, ketika membaca judul orang bisa tahu tujuan penelitian atau tujuan riset dari si peneliti atau periset. Nah, itu 3 hal penting yang harus tampak ketika kita sedang menulis judul. Apapun cara kita menulis ya, yang penting 3 hal ini tampak ya, di dalam judul. Sebagai contoh, ada judul hubungan antara frekuensi menonton iklan produk X di televisi terhadap sikap orang terhadap produk X. Ya. Kemudian di bawahnya ada subjudul. Studi korelasional antara frekuensi menonton produk iklan X dengan sikap masyarakat Betawi pada produk X. Nah, dari judul itu kita bisa memilah bahwa dari aspek metode kita bisa menjelaskan informasi ini adalah sebuah penelitian korelasional. Ya, korelasional dengan paradigma positivistik. Kemudian kita bisa melihat objeknya adalah masyarakat Betawi. Dan tujuannya apa? Ya, tujuannya ingin mengetahui korelasinya. Nah, itu saudara-saudara salah satu contoh judul. Penulisannya macam-macam, ya, tidak harus seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi intinya 3 hal tersebut harus ada. Bisa saja ditulis begini, langsung ya, studi korelasional antara frekuensi menonton iklan produk X dengan sikap masyarakat Betawi terhadap produk X. Bisa juga. Atau bisa juga ditulis frekuensi dan sikap dalam kurung studi korelasional antara frekuensi menonton iklan X di televisi
dengan sikap masyarakat Betawi terhadap produk X. Ya, jadi ada 3 hal yang harus ditulis sebagai informasi di dalam sebuah judul. Nah, tentunya saudara-saudara, ketika judul Anda sudah mencerminkan hal demikian, orang itu tidak perlu lagi membaca. Misalnya, ada orang yang kepingin mencari penelitian positivistik, ya, positivistik yang bersifat eksplanatif. Maka orang itu tidak perlu membuka. Ini apakah penelitian positivistik eksplanatif? Ya, orang itu tinggal membaca judulnya. Di situ kalau ada studi korelasional itu berarti ya eksplanatif, ya. Artinya bahwa ada 2 variabel X dan Y. Jadi nggak perlu dia membaca di dalamnya. Kemudian ada orang yang kepingin tahu contoh penelitian-penelitian pada masyarakat Betawi. Nah, orang itu juga tidak perlu membaca sampai bab 3, ya, untuk bisa mengetahui bahwa penelitian ini objeknya adalah masyarakat Betawi. Hanya dengan melihat judul. Itulah analogi bahwa judul merupakan etalase toko, ya, kalau sebuah toko. Jadi kalau kita ingin mencari pulpen, ya, kita ingin membeli pulpen, kita lihat sebuah toko, ternyata di depan toko itu, ya, dipajang aneka baju, ya, celana, kain, ya, kita pasti tidak masuk karena kita tahu bahwa itu bukan toko yang menjual ballpoint, itu toko yang menjual baju, ya, kain dan celana atau produk-produk garmen, gitu ya. Nah, saudara-saudara, itu syarat yang utama dari aspek penulisan. Nah, syarat yang lain, ya, ini bukan dari aspek penulisan, ya. Memang syarat yang lain ini kita juga perlu membaca isi dari skripsi, tesis, dan disertasi. Kita baru tahu apakah satu, ya, judul itu relevan dengan LBM, ya, latar belakang masalah, kemudian dengan perumusan masalah, ya, dengan manfaat dan bagian-bagian lain di dalam isi penelitian, ya. Yang kedua, judul memang harus menarik, ya. Menarik ini bisa membuat orang itu memperhatikan, ya, memperhatikan. Nah, tentunya menarik ini banyak hal. Bisa karena kita memilih kata-kata yang membuat orang tertarik, ya. Contoh, kita menulis judul santri dan seks. Nah, itu saja sudah menarik, ya. Kenapa? Karena pemikiran orang, santri kok dikaitkan dengan seksual. Nah, ini kan menarik, ya. Namun tentunya harus ada penjelasan di dalam subjudul agar 3 syarat utama tadi, ya, bisa dipenuhi. Jadi contoh, ya, santri dan seks dalam kurung, ya, studi deskriptif kualitatif tentang opini santri terhadap perilaku seksualitas di televisi. Nah, atau dalam kurung studi deskriptif kualitatif tentang sikap para santri pondok pesantren di kota Madura, ya, di kota Madiun, gitu ya, terhadap tayangan seksualitas di televisi. Nah, itu. Jadi bukan sekedar santri dan seksualitas, ya. Oke. Kemudian menarik juga bisa dilihat apakah judul itu inovasi, ya, inovasi atau novelty, ya, novelty. Nah, yang dimaksud dengan novelty ini bukan merujuk kepada peristiwa yang baru terjadi, tetapi yang dimaksud kebaruan ini adalah apa ada tawaran-tawaran yang baru. Apakah ada proposisi baru sebagai tawaran? Apakah ada rancangan model baru sebagai rancangan, ya? Apakah ada teori baru
yang dihasilkan. Ya, nah ini baru kita sebut sebagai penelitian yang menarik. Demikianlah yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita jaga NKRI, kita jaga Pancasila. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.